Selamat pagi anak-anak yang baik. Hari ini kita akan belajar agama. Silakan buka bukumu halaman 42. Dan marilah kita mengikuti pelajaran agama hari ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Ikuti materinya ya, supaya nanti kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kita awali materi pelajaran agama hari ini dengan berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur karena menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Ajarilah kami selalu percaya kepadamu seperti Bapa Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang baik, hari ini kita akan belajar mengenai kisah Abraham. Tetapi sebelumnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, anak perempuan memberi makan ikan di akuarium. Kemudian gambar yang kedua, dua orang anak sedang bermain. Gambar yang ketiga, ibu memberi hadiah kepada anak perempuannya. Jadi dari ketiga gambar ini ada satu cerita. Ceritanya adalah janji ibu untuk Tina. Coba sekarang kamu buka bukumu halaman 44 ya. Kita baca bersama-sama apa ceritanya. 1, 2, 3. Ibu hendak pergi keluar kota selama seminggu. Karena itu, ibu memberi tugas kepada Tina. Tina harus memberi makan ikan-ikan di akuarium. Tina juga harus menjaga adik agar tidak bermain di jalan. Ibu berjanji akan membawa hadiah untuk Tina. Tina percaya dan sayang pada ibu. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Tina memberi makan ikan-ikan di akuarium. Ikan-ikan itu gembira karena setiap hari makan kenyang. Di sore hari, setelah mengerjakan PR, Tina menemani adiknya bermain di ruang keluarga. Adiknya senang bisa bermain dengan kakaknya Tina. Tina berharap ibu segera pulang dan membawanya hadiah. Baik, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Tina adalah anak yang taat. Tina taat kepada perintah ibunya. Tadi katanya ibunya hendak pergi ke luar kota, kemudian memberi tugas kepada Tina. Tugasnya adalah Tina harus memberi makan ikan, kemudian menjaga adiknya. Dan Tina melakukan itu. Tina taat akan perintah ibunya. Sama seperti Bapak Abraham juga taat kepada Tuhan, ya. Jadi, kita akan membaca kisah mengenai Abraham yang dipanggil Allah. Tetapi sebelumnya kita akan bernyanyi, ya. Kita akan bernyanyi lagu Bapak Abraham. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, angkat dagu, putar-putar, lalu duduk. Sekali lagi lebih semangat. 2, 3, ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, angkat dagu, putar-putar, lalu duduk.
Sekarang kita baca Kisah Abraham halaman 47. Abram dipanggil Allah. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Tuhan berkata kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, orang tuamu, dan sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak. Mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, sehingga engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan karena engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi." Waktu itu Abram berumur 75 tahun. Jadi waktu Tuhan menyuruh Abraham pergi meninggalkan negerinya, Abram itu sudah tua ya, sudah berumur 75 tahun. Ia meninggalkan Haran, kampung halamannya, sesuai perintah Tuhan kepadanya. Lalu Abram berangkat ke tanah Kanaan bersama-sama dengan istrinya Sarai. Jadi nama istri Abram adalah Sarai ya. Lot kemenakannya juga ikut bersama mereka. Jadi ada Abraham, Sarai, dan Lot. Mereka pergi ya. Segala harta benda dan hamba-hamba yang mereka peroleh di Haran juga dibawa serta. Setelah mereka tiba di Kanaan, Abraham menjelajahi tanah itu sampai ia tiba di pohon Tarbantin di More, yaitu tempat ibadat dekat Sikem. Pada masa itu, orang Kanaan masih mendiami negeri itu. Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata kepadanya, "Inilah negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu." Lalu Abram mendirikan sebuah mezbah di tempat itu untuk Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Setelah itu, Abram meneruskan perjalanannya ke daerah berbukit di sebelah timur kota Betel dan mendirikan kemah di antara Betel dan kota Ai. Betel terletak di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Di situ Abram mendirikan mezbah, tempat ia menyembah Tuhan. Kemudian Abram meneruskan perjalanannya dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ia berjalan ke tanah Negeb. Tuhan terus menyertai dia. Baik, dari kisah Abram dipanggil Allah yang baru kita baca, apa teladan yang bisa kita tiru atau yang bisa kita teladani dari Bapak Abraham? Yang pertama adalah percaya. Tadi Abram percaya kepada Allah, karena Tuhan tidak akan pernah memberikan yang buruk, pasti memberikan yang terbaik. Ya, tidak mungkin Tuhan memberikan batu kalau kita minta roti, atau memberikan ular ketika kita minta ikan. Tetapi Tuhan pasti memberi yang terbaik, dan Abram percaya itu, percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepadanya. Kemudian teladan yang kedua adalah taat. Ya, Abram taat akan perintah Tuhan. Taat artinya patuh, ya. Taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, hormat pada Tuhan. Tadi Tuhan berkata, "Tinggalkanlah negerimu, orang tuamu dan sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ya, dan Abram taat. Padahal Abram belum tahu kemana dia akan pergi.
ya. Tapi dia percaya Tuhan pasti akan menunjukkan yang terbaik. Kita juga seperti itu, anak-anak kami juga seperti itu. Kita harus patuh kepada orang tua, kepada papa dan mama. Contohnya kita disuruh berdoa, ya harus rajin berdoa, ya kan? Rajin berdoa, baik dengan kakak dan adik, rajin ke gereja, dan melakukan semua perbuatan-perbuatan yang baik. Kita patuh, kita taat kepada orang tua. Sama seperti Abram yang patuh, yang taat kepada Allah. Dan Allah ternyata menjanjikan yang terbaik kepada Abram. Apa tadi janjinya? Janji Tuhan adalah, aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak dan menjadikan bangsa yang besar. Janji Tuhan luar biasa untuk Abram, ya. Jadi kita pun seperti itu. Kalau kita mematuhi orang tua, pasti orang tua kita juga akan memberikan sesuatu kepada kita, ya. Kita harus percaya itu. Oke, jadi demikian materi kita untuk hari ini. Semoga anak-anak kami bisa meneladani Bapak Abraham yang percaya dan taat kepada Tuhan. Untuk selanjutnya nanti akan Ibu kasih tugas di penugasan, ya. Mari kita akhiri pelajaran agama hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk berbakti kepadamu. Bimbinglah kami agar selalu setia dan taat melaksanakan perintah-perintah-Mu seperti Bapa Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.